Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Anggakusuma di channel IAK Tips Lulus TNI. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pengalaman ataupun tentang tips mungkin bagi kalian ya, untuk kalian yang akan sebentar lagi menjalani tes ataupun ya baik tes kesehatan, tes jasmani ataupun tes pantohir ke pusat ya. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang teman-teman saya yang mendapatkan sedikit musibah ketika waktu tes akan dilakukan. Jadi sebaiknya bagaimana sih supaya nggak istilahnya nggak terjadi hal-hal yang tak diinginkan ketika sebentar lagi mau tes. Ya sebenarnya banyak juga ya hal ini terjadi kepada peserta lainnya. Mungkin bukan teman saya aja, mungkin ada teman-teman kalian juga. Dan yang paling parah itu waktu dulu ya, tahun 2014-2015 ketika saya masih sering-seringnya daftar. Jadi saya ada sedikit cerita tentang teman saya yang waktu itu masih sering daftar AL juga bersama saya, TNI AL maksud saya, di Cirebon ya. Dia ketika mau berangkat ke Panpus, Panitia Pusat Malang bersama saya, ternyata sorenya itu kecelakaan. Kecelakaannya itu ya keserempet ataupun menyerempet lah kendaraan lainnya, nggak tahu mobil nggak tahu motor, saya juga lupa. Dan dia otomatis kan sakit, jadi nggak bisa dong berangkat ke Malang. Akhirnya dia menghapus cita-citanya tersebut untuk pergi ke Malang. Bukan cita-cita sih sebenarnya, kesempatan emas untuk pergi ke Malang tes pusat ya di sana TNI AL. Dan ya mau gimana lagi, dia otomatis harus melakukan proses penyembuhan selama 1 tahun. Akhirnya ya dia nangis sih sebenarnya waktu pas malamnya mau berangkat itu, karena kan kalau angkatan laut gitu ya, kita tes dulu tes daerah, ketika tes daerah lulus baru seluruh Indonesia kumpul di Malang untuk menjalani tes pusat. Akhirnya dia nangis gitu kan, curhat ya sama saya. Terus ya saya bilang lah, kenapa sih kamu kok bisa gini? Ya habis latihan mau pulang ke rumah tapi saya ngebut atau bla bla bla, dia kecelakaan. Ya udah saya kasih support aja kan, ya mungkin ini bukan rezeki kamu mungkin harus istirahat dulu kan, semua kehendak ada di tangan Allah kan. Jadi ya tetap aja dia nangis gitu karena dia pengen banget gitu jadi marinir ya. Jadi tujuan saya dan teman saya ini lulus angkatan laut bukan menjadi pelaut, tapi ingin sekali menjadi marinir. Terus setahun kemudian berlalu, ternyata dia masih belum sembuh. Di tahun 2015-2016 pendaftaran itu dia masih nggak daftar. Saya masih daftar karena gagal di pendaftaran pertama. Pendaftaran kedua pun saya masih gagal juga. Masih nggak tahu, saya nggak ngerti juga kok gagalnya bisa dipantohir berturut-turut gitu loh. Terus tahun ketiganya dia daftar lagi karena udah sembuh total. Singkat cerita, ternyata di pendaftaran ketiga ini ya walaupun pull up-nya nggak seperti dulu, dia dulu pull up-nya itu maksimal ya 18 kali. Dan spesialnya di TNI Angkatan Laut ini, setiap kita pull up mencapai nilai 18 sering dapat uang 50.000 waktu itu ya. Jadi 50.000 ini sangat berarti bagi saya waktu tahun 2014, 15, 16 lah, karena jumlahnya sangat besar kan. Dia pull up-nya cuma dapat 16 tapi larinya masih oke lah. Jadi recovery selama 2 tahun ya, 1 tahun sampai 2 tahun itu ternyata dia gunakan semaksimal mungkin dan berlatih juga. Dan di tahun 2015-2016 ini ternyata dia yang lulus menjadi anggota marinir ya. Jadi lulus TNI AL, mungkin kecabangannya masuk marinir, dia nggak masuk pelaut. Ya mungkin itu udah rezeki dia. Jadi ketika kalian mengalami musibah ketika mau tes, terus ada luka ataupun patah tulang dan lain-lain, kalian jangan dulu pesimis. Kalau umur kalian masih jauh atau masih lama, sembuhkanlah semaksimal mungkin ya. Karena ketika kalian sembuh semaksimal mungkin, Allah Subhanahu wa taala juga mendengar doa kalian kok. Keinginan hambanya ingin jadi prajurit bla 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 ataupun jadi polisi dan lain-lain atau sekolah kedinasan pasti didengar oleh Allah. Asalkan kalian tuh berusaha dan juga ikhtiar, ya pasti tercapai kok cita-cita kalian. Ini buktinya kan kisah pribadi saya ini. Teman saya yang kecelakaan, dia yang istirahat lama, dia yang lulus. Saya yang sehat-sehat aja, saya yang ikut tes bertahun-tahun, saya nggak lulus. Ya memang itu adalah kehendak Tuhan. Jadi sebaiknya pesan dari video saya ini adalah ketika kalian ingin menjalani tes apapun itu,
yang apa ya, biasanya sih nggak ada yang maraton, jarang sekali tes itu dilakukan secara maraton. Saya baru menemukan tes secara maraton itu di Angkatan Laut aja ya. Jadi hari ini tes kesehatan, besoknya langsung psikotes 1, besoknya tes kesehatan 2, besoknya lagi tes psikotes 2, dan besoknya lagi jasmani dan seterusnya. Itu sangat memakan banyak energi kita ya untuk mengikuti tes itu. Ya kan rumahnya pasti jauh-jauh lah, nggak bakalan deket semua dengan Lanal ataupun dengan pelabuhan. Terus juga bagi yang ingin tes polisi juga kan kadang-kadang istilahnya waktunya sangat jauh ya. Nah, ketika kalian menjalani tes tersebut, jagalah kesehatan kalian. Jangan sering main keluar, ataupun mungkin yang habis pulang latihan itu hati-hatilah di dalam perjalanan, terutama yang mengemudikan motor sendiri ya. Jadi jangan sampailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kalian ingin mengikuti tes. Ya mau tes apapun itulah. Jadi ketika ya misalnya gini ya, bukan ketika sih. Misalnya kalian ingin tes, kalian kecelakaan, otomatis kan yang rugi kalian sendiri gitu loh. Jadi nggak dapat ikut tes dan juga nggak dapat lulus. Dan apa lagi ya, saya juga mengucapkan istilahnya tetap semangat lah untuk teman saya ini yang namanya Jody, mungkin ya ingin tes polisi ya. Nggak tahu Bintara, nggak tahu Akpol, atau nggak tahu Tamtama. Sebentar lagi di bulan April ini tahun 2019, di tanggal berapa sekarang? 22. Dan mungkin tanggal 26, 27 ya. Jadi kalau yang ada nonton video saya ini sehabis tanggal ataupun tahun 2019 ini, ya berarti nggak masalah lah, ini buat pesan aja. Untuk Jody ya sabar aja. Mungkin ini ujian kan. Seperti yang tadi saya ceritakan, bisa saja ketika kamu recovery ataupun nanti latihan lagi, nasib baik datang kepada kamu, sekali daftar langsung lolos, seperti teman saya tadi yang saya ceritakan. Jadi jangan pernah menyerah, tetap semangat. Mungkin sekarang sakit, nggak masalah, kamu harus recovery semaksimal mungkin. Mungkin saja besoknya ataupun bulan depan ataupun ya paling lama tahun depan kamu bisa cepat sembuh, cepat berlatih lagi dan daftar lagi. Mudah-mudahan lolos, saya doakan semoga kamu lolos ya. Semoga lekas sembuh juga. Maaf saya nggak bisa kesana karena jauh banget bro. Jadi saya titip pesan aja ke Nia ya. Ya apalagi yang saya ucapkan, ya itulah pesan saya. Tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati, mau di jalan ataupun di lingkungan kalian. Jangan sampai kalian terlibat narkoba ataupun geng-gengan, ataupun ya yang sering merokok juga berhenti dulu lah kalau mau daftar gitu kan. Ini pesan pribadi saya. Karena kalau kalian ikut tes hanya ikut-ikutan seperti yang lain gitu, hanya ingin pakai seragam ataupun hanya terlihat keren aja, itu nggak ada manfaatnya bro. Karena untuk menjadi seorang abdi negara itu harus dari hati kalian ya. Kalian lulus, alhamdulillah, berarti kalian harus menjalankan tugas kalian dengan segenap hati. Kalau misalnya kalian gagal, jangan terlalu kecewa. Mungkin itu bukan jalan hidup kamu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus tetap berusaha, banyak pekerjaan lainnya, ataupun kalian bisa kuliah mungkin ya untuk yang memiliki uang dan daftar bisa di PAPK ataupun di polisi yang perwiranya dan juga sekolah kedinasan lainnya. Di bea cukai juga bisa. Ya mungkin itu aja pesan dan juga cerita ataupun motivasi dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan ya. Jadi, karena kan saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Jadi gimana ya istilahnya, mohon dimaklumi lah. Dan mohon maaf apabila udah lama saya nggak upload tentang tips lulus TNI ini, karena saya ada beberapa pekerjaan dan juga saya harus mengurus channel saya yang lainnya. Dan untuk kalian yang ada di daerah Tasikmalaya, kalian bisa ikut berlatih bareng ya dengan saya di dekat Polres ke tempat latihannya, tepatnya di depan SDN 3 Mangunreja. Kalian bisa belajar, terutama belajar pull up, karena ya kalian tahu sendiri saya juga bukan anggota TNI ataupun Polri. Jadi saya latihan hanya untuk menjaga diri saya sendiri dan juga mengajari adik-adik semuanya yang ingin daftar keanggotaan supaya nggak gagal lah kayak saya. Jadi setidaknya kalian ada bayangan untuk bagaimana tesnya, terutama untuk daftar TNI. Dan kalau yang mau belajar push up, pull up, sit up dan lain-lain, jasmaniyah tepatnya, saya bisa mengajari kalian. Itu gratis, nggak ada biaya kok. Kalian datang aja. Kalian lulus ya senang, kalian nggak lulus ya kalian jangan bersedih gitu. Seperti yang tadi saya bilang kan, kalian bisa mencari pekerjaan lainnya.
Yaudah gitu aja, karena saya udah terlalu banyak ngomong juga. Saya Iksan Anggakusuma. Tetap sehat selalu untuk kalian yang ingin mengikuti tes ataupun pantauhir dan kesehatan ataupun psikotes jasmani dan lain-lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Anggakusuma. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Jika ada kritik, saran, silakan komentar. Karena itu adalah masukan untuk saya sendiri. Dan apa ya istilahnya? Ya udah gitu aja. Bye.